Pada zaman dahulu, di pedalaman Sulawesi Tengah, hiduplah sepasang suami istri yang hidup sederhana. Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Sesentola. Namun, Sesentola bukan anak biasa. Sejak kecil, ia menunjukkan tanda-tanda kesaktian yang luar biasa. Selain itu, nafsu makannya juga jauh di atas rata-rata. Dalam sekali makan, ia bisa menghabiskan 2 hingga 3 piring bubur dengan mudah. Hal ini menjadi beban bagi kedua orang tuanya yang hanya hidup dalam keterbatasan. Hingga akhirnya, sang ayah merasa putus asa. Ia berpikir bahwa mereka tidak akan mampu terus-menerus memenuhi kebutuhan Sesentola. Dengan berat hati, sang ayah pun memutuskan sesuatu yang kejam. Ia berniat menyingkirkan putranya sendiri. Sang ibu, tentu saja, menolak ide tersebut. Namun, ia tak bisa berbuat banyak. Dengan hati pilu, ia terpaksa mengikuti rencana suaminya. Suatu hari, sang ayah mengajak Sesentola ke sebuah sungai yang dikenal banyak dihuni buaya. Ia berkata kepada anaknya bahwa mereka akan menjala ikan di sana. Sesampainya di sungai, sang ayah melemparkan jala ke tengah arus deras, lalu menyuruh Sesentola untuk mengambilnya. Saat putranya tengah sibuk di air, sang ayah diam-diam meninggalkannya dan pulang ke rumah. Dengan wajah datar, ia memberitahu istrinya bahwa Sesentola telah dimangsa buaya. Namun tak lama kemudian, Sesentola muncul di depan rumah mereka dengan seekor buaya besar di pundaknya. Rupanya, bukan dia yang dimakan, melainkan justru ia yang berhasil menaklukkan predator ganas itu. Gagal dengan rencana pertama, keesokan harinya sang ayah mencoba cara lain. Ia mengajak Sesentola ke dalam hutan yang rimbun, membawa kapak besar bersamanya. Di sana, ia memilih sebuah pohon beringin yang tinggi dan menebangnya dengan hati-hati, mengarahkan batangnya agar jatuh tepat ke arah putranya. Namun, alih-alih tertimpa dan mati, Sesentola justru dengan mudah menangkap batang pohon yang nyaris menimpanya, lalu mengangkatnya seolah-olah itu hanya ranting kecil. Saat itulah Sesentola mulai menyadari sesuatu. Orang tuanya sudah tidak mampu lagi menghidupi dirinya. Dengan hati berat, ia pun meminta izin untuk pergi dari rumah. Sang ibu, meskipun hatinya hancur, akhirnya merelakan kepergian anaknya. Sebelum pergi, ia membekali Sesentola dengan panah bermata 3 dan sebuah cincin pusaka 2 benda yang kelak akan menjadi kunci takdirnya. Sesentola mengembara tanpa tujuan, hingga suatu hari ia tiba di sebuah kerajaan besar. Di sana, ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Lemontoda. Ternyata, Lemontoda adalah putri dari raja negeri itu. Dengan wajah sedih, ia menceritakan bahwa kerajaan mereka tengah diserang oleh burung Garuda raksasa. Burung itu menghancurkan desa-desa dan membinasakan rakyat tanpa ampun. Mendengar hal ini, Sesentola tidak tinggal diam. Ia bertekad untuk mengalahkan sang Garuda dan menyelamatkan kerajaan. Namun, sebelum bertarung, ia memberi pesan kepada Lemontoda, "Jika aku sampai pingsan, rendam cincin pusaka ini dalam air, lalu teteskan airnya ke tubuhku." Lemontoda pun mengingat baik-baik pesan tersebut. Ketika pertarungan terjadi, Sesentola menunjukkan kehebatannya. Dengan panah sakti miliknya, ia membidik burung Garuda yang terbang tinggi. Dalam satu serangan tepat sasaran, Garuda raksasa itu jatuh dari langit dan tewas di tanah. Namun, Sesentola tidak sepenuhnya keluar sebagai pemenang. Sebelum jatuh, Garuda sempat menyerangnya dengan cakarnya yang tajam. Luka yang dalam membuatnya kehilangan kesadaran. Lemontoda yang melihat hal itu, segera menjalankan pesan Sesentola. Ia merendam cincin pusaka dalam air, lalu meneteskan airnya ke tubuh pahlawan itu. Benar saja, dalam hitungan detik, Sesentola terbangun dengan tubuh pulih seperti sedia kala. Dengan kekuatan terakhirnya, ia lalu mengerahkan kesaktiannya untuk menghidupkan kembali seluruh rakyat yang tewas akibat serangan burung Garuda. Kisah kepahlawanan Sesentola menyebar ke seluruh negeri. Sebagai bentuk terima kasih, sang raja menikahkan putrinya, Lemontoda, dengan pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Sesentola akhirnya menjadi raja baru di kerajaan tersebut, memimpin dengan bijaksana dan penuh keadilan. Dan begitulah, anak ajaib yang dulu ditolak oleh orang tuanya kini menjadi penyelamat dan pemimpin bagi ribuan orang.